Guys, kali ini kita akan bongkar-bongkar. Jadi, ini adalah impact drill cordless, produk dari HL 912. Bentuknya udah kayak gini guys ya. Capnya aja Anda udah lihat sendiri. Ini adalah impact drill yang saya sudah gunakan selama 1 tahun. Untuk DIY ya, bikin-bikin sesuatu lah ya, iseng-iseng di rumah. Dan selama pemakaian ini sebenarnya nggak ada masalah, lancar ya. Untuk sekedar tembok-tembok rumahan, beton rumahan yang kita misalnya akan memasang piser di nabol, ini udah cukup ya. Itu feel yang saya rasakan. Tapi saya kan juga penasaran kayak apa setelah pemakaian 1 tahun ini ya, 9 bulan sampai dengan 1 tahun lah kurang lebih. Kira-kira bagaimana kondisi mesin, baik itu gearbox ataupun dinamo brasitnya. Kalau kita lihat di marketplace, produk seperti ini HL 912 itu dijual dengan model paketan lengkap ya. Ini model yang seperti ini saya ambil. Yang kayak gini guys, lengkap dengan aksesorisnya. Jadi 2 baterai, ada mata obengnya, ada cutter, ada mata bor, kunci L. Dijual dengan harga di antara 500 ribuan sampai dengan 600 ribuan. Tentunya mesin HL ini juga digaransi ya, secara resmi, dan nggak usah khawatir mengenai ketersediaan spare partnya. Anda bisa dapatkan spare partnya di marketplace, di Tokopedia untuk mesin HL official itu juga jual spare part dari mesin HL, baik itu mesti misalnya Anda akan membutuhkan trigger, butuh cak ya, atau baterai ya, ada. Dan selama setahun saya menggunakan produk ini untuk baterai nggak pernah ada masalah. Lancar ini. Ini masih brasit ya. Fiturnya 3 fungsi. Oke guys, kita langsung ya untuk bongkar dulu, kemudian kita akan uji lagi seperti apa performanya setelah pemakaian 1 tahun. Seperti ini ya packagingnya. Cordless drill, ini box set HL 912, jadi dalam ini udah ada aksesorisnya. Ini cocok banget buat rumahan menurut saya ya. PT Mentari Jasindo Sentosa. Untuk lebih jelas lagi silahkan Anda kunjungi di Facebook ya. Ada Facebooknya mesin HL, Instagram Anda follow mesin_HL, juga mesin HL ini punya YouTube mesin HL. Karena saya menerima produk ini tuh sebenarnya dari tahun kemarin, bulan April, dan itu langsung saya gunakan untuk DIY ya. Di abang-abangan channel saya menggunakan produk-produk HL. Kopernya mantap banget. Dan ini saya baru sempat mereviewnya, memang sengaja agar kita bisa tahu kira-kira bagaimana setelah pemakaian misalnya 10 bulan. Ya taruhlah ini hampir 1 tahun. Ya, seperti ini. Wow, ya. Lengkap banget. Kalau kita lihat ya selling point-nya di sini di packaging. Di sini untuk cutter ya, perlengkapannya ada 1, center 1, kunci L-nya ada 8, mata bor besi 10 buah, mata bor kayu 10 buah, mata bor pipih 2 buah, kemudian mata obeng 26 mili ada 30 buah, penyambung magnetik mata obeng ada 1, ada juga soket 12 buah. Mantap. Kemudian adalah spesifikasinya. Torsi di 32 Nm dengan pengaturan torsi set yang bagian depan penyekrupan 25 plus 1. RPM, speed 1 di 350 RPM, speed 2 di 1350 RPM. Dengan kapasitas baterai di 1300 mAh, mendapat 18 volt dengan pengecasan 2,5 jam. Seluruh produk-produk mesin HL ini digaransi secara resmi ya, selama 2 tahun. Jadi ada 6 bulan pertama. Sejak tanggal pembelian itu bisa berkali-kali ya. Anda bisa datang ke service center untuk servis penggantian spare part. Kemudian ini adalah buku petunjuk dalam bahasa Indonesia ya. Ini kartu garansinya dengan jaringan service center di 10 kota. Nah ini nih ya. Untuk aksesorisnya ada cutter center, ini mata bor kipas ya 2 pieces. Ini mata bor besi, mata bor kayu ya. Lengkap banget, kunci L. Nah ini ada preset juga. Tapi terus terang nggak pernah saya gunakan kalau aksesorisnya. Ya, saya hanya menggunakan bornya saja dan baterai. Nah ini lengkap nih ini. Jadi kalau Anda kelas rumahan untuk hobi ngoprek-ngoprek di rumah, saya pikir ini udah cocok, udah lengkap semuanya. Nah ini baterainya 2022 nih 0315. Ini kayaknya kode produksi mungkin ya 2022. Tapi sampai saat ini baterai ini juga masih berfungsi. Pengecasannya lancar, nggak ada masalah. Kemudian udah cukup lah untuk kelas-kelas rumah ya. Dan ini 3 mode, bisa buat tembok, kayu, besi, pengeboran ya. Juga untuk beton juga bisa. Nah ini chargernya model yang wall charger seperti ini ya. Ada kunci shock juga untuk skru baut-baut yang kecil. Dan ini unitnya, Anda bisa lihat ya. Udah saya siksa habis-habisan untuk caknya juga sampai kayak gini. Rakit-rakit kanal saya berjaringan, tapi semuanya masih berfungsi dengan baik. Indikator baterai reversible kiri kanan. Ini adalah variabel speed 1 dan 2. 3 mode, ini penyekrupan, pengeboran besi kayu dan beton. Ya, agak keras memang. Beton, drilling kayu besi dan penyekrupan. Ini pengaturan torsi. Ya,
ya, pengencangannya masih 2 tangan, ukuran cak di 10 mili. Kayak gini, tapi josnya adalah ini masih berfungsi dengan baik. Variabel speed 1, 354 rpm, variabel speed 2, 1300 rpm. Kita langsung bongkar ya. Iya, ini Anda bisa lihat ya kondisinya seperti ini setelah pemakaian 1 tahun. Untuk casingnya juga menurut saya sih ya plastiknya cukup tebal ya dengan tulangan-tulangan seperti ini. Iya, ini. Capek juga ini bor guys ya, saya sering gunakan. Ini motor yang digunakan pada cordless drill HL untuk tipe di HL912 RD21A 21 volt, mereknya Rongda motor. Ini RS55 ya. Oke, kemudian kita bisa dorong untuk variabel speed ini ke dalam dan kita putar ke kiri, bisa tarik. Ternyata untuk grease-nya menurut saya ini masih cukup sebenarnya. Nah seperti ini namanya planetary gear, dan spelling yang seperti ini semua bor juga seperti itu ya, mau bor itu yang harganya termurah sampai yang termahal sekalipun. Nah, karena planetary gear atau key planet yang spelling seperti ini, sehingga ada bunyi cetak atau cetek gitu ya pada saat kita melepas trigger di speed 2, karena kan putarannya tinggi di speed 2. Beda kalau di speed 1, kalau speed 1 bunyi cetak-cetaknya itu akan nggak ada ya. Kita bisa lepas seperti ini. Kalau grease-nya sih sebenarnya ya cukup ya, tapi nanti kita akan tambahkan. Ya, ini planetary gear lapisan pertama. Kemudian di sini untuk perpindahan variabel speed 1, speed 2. Jadi ini kayak giginya ini maju mundur gitu ya. Nah, ini memang berlapis-lapis seperti ini. Dan menurut saya ini nggak ada gram-gram yang banyak. Sebenarnya kualitas dari planetary gear-nya ini juga lumayan baik ini. Ya, dengan penggunaan 1 tahun, tapi ternyata masih oke. Dan ini susunannya masih ada 1 lapis lagi. Kita nggak usah bongkar semuanya. Kita hanya memastikan saja bahwa untuk gearbox-nya juga masih normal. Kita akan tambahkan untuk gemuk saja ya, grease. Seperti ini kita tambahkan. Kita masukkan lagi gigi planet yang terakhir. Dan jangan lupa kita tambahkan juga untuk grease-nya. Ya seperti ini guys ya, perawatan mungkin untuk bor baterai. Tapi kalau saran saya, kalau memang Anda nggak berani, nggak yakin, nggak usah dilepas semuanya seperti tadi. Cukup Anda masukkan saja dari belakang. Jadi kalau Anda mungkin malas atau nggak yakin, takut Anda salah misalnya dalam perakitan kembali untuk gearboxnya, Anda cukup masukkan grease itu dari belakang seperti ini. Dorong aja dengan jari gitu ya, ngambil dari kaleng grease, kemudian Anda masukkan dengan jari seperti ini. Ntar lama-lama juga masuk, kita dorong gitu ya, nggak perlu kita keluarkan semuanya ya. Kita masukkan, kemudian kita putar. Oke, ini udah terkunci. Kemudian kita coba ya, suaranya bertambah halus ya. Ini variabel speed 1, kemudian kalau ke sana, ke depan variabel speed 2. Oke, selesai. Dan bor ini bertambah jos ya, lebih halus daripada sebelumnya. Kita akan coba ya penyakrupan. Ini balok meranti, ini masih speed 2. Lancar, ini skru panjang 4 cm. Oke, ada masalah. Speed 2, nggak masalah. Coba lagi. Nggak ada masalah guys, lancar. Mantap. Karena memang untuk dimensinya itu langsing gitu ya. Jadi kalau kita di angle yang sulit begini, mepet-mepet ya enak. Tuh di besi ringan juga pastinya lebih oke lagi. Ini besi siku, ketebalan 3 mili. 1, 2, 3.
Ini saya tekan sekeras-kerasnya, tapi nggak berhenti ya. Tembus ya. Saya menggunakan mode drilling saja, variable speed 2. Lancar. Ini buat kerja di atas juga enak nih guys. Enteng. Ya, lancar semuanya. Lancar jaya. Oke. Kita akan lepas. Saya menggunakan variable speed 2, mode impact. Masuk juga guys ya. Ini namanya kecil-kecil tapi rawit, brasit, ya kan? Sudah setahun pakai, udah sampai kayak gini capnya. Tapi semuanya lancar. Untuk kayu oke, nyakruk-nyakruk ya ringan ya. Kemudian untuk beton juga nggak ada masalah. Sehingga untuk pemasangan misalnya di nabol, piser, wah ini udah lebih dari cukup. Kita akan ukur suhunya. Untuk motor di 37, 35, 36, 38, 34. Ini belakangnya ya 33, grip 34, baterai 33, 34, gearbox 34. Aman lah ya, secara suhunya nggak ada masalah. Mantap, apalagi ini udah tambahin juga dengan grease, sehingga putaran lebih halus, untuk temperatur juga akan lebih adem lagi. Just, oh guys, Anda udah lihat sendiri ya kondisi mesin setelah kita gunakan 1 tahun untuk kelas rumahan seperti saya. Bikin kitchen set ya, kemudian ngebor-ngebor pasang piser, nggak ada masalah, udah cukup. Jadi menurut saya produk ini cocok banget kalau Anda akan misalnya instalasi plafon, pasang-pasang gipsum, partisi-partisi pada tembok ya, pasang-pasang partisi dengan gipsum. Ini enak banget, ringan, bentuknya slim seperti ini, jadi untuk menjangkau posisi-posisi yang sulit ya, itu mudah. Kanal C baja ringan juga masih oke ya karena slim tadi. Kalau kita akan penyelundupan di kanal C kan kadang-kadang butuh angle yang agak sulit. Nah ini enak banget, ini sampai kayak gini. Tapi walaupun sudah rombeng-rombeng begini, tetap aja ini masih berfungsi dengan baik. Baterainya masih awet, nggak ada masalah. Tenaga juga masih oke. Mantap ya, sangat recommended sih menurut saya. Apalagi kalau untuk kelas rumahan ini, untuk aksesorisnya juga udah lengkap. Motabor, kunci L, ya, semuanya udah ada di situ. Jadi ini adalah paket hemat Impact Drill 3 fungsi. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Saya Om Ai, Abang-Abangan Channel.